Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 C2 dengan topik tahap perkembangan keluarga pada lansia. Di sini saya Tifah Sadila dengan NIM 23026 berperan sebagai lansia. Saya Isi Olivia dengan NIM 2310 sebagai keluarga. Saya Novia Febriana dengan NIM 23033 sebagai perawat komunitas. Saya Desti Natalia Safitri dengan NIM 2310 sebagai perawat komunitas. Saya Nabila Yanafi dengan NIM 2323 sebagai keluarga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, permisi, kami dari perawat dari Puskesmas Sumbersari ingin melakukan beberapa pengkajian kepada keluarganya Ibu. Untuk itu, apa betul ya ini rumah dari Ibu Abel? Iya Mbak, benar ini rumahnya Ibu Abel. Mari Mbak, silakan masuk. Mbak, sebentar ya saya panggilin ibu saya dulu. Oh iya Tunggu Mbak. ya. Mbak, sebelumnya perkenalkan, kami ini perawat dari Puskesmas Sumbersari. Saya perawat Desti dan ini Saya Novi. salam kenal ya. Oh iya, Mbak Desti, Mbak Novi. Ini ibu saya, Bu Abel. Ini saya Yesi, saya anak pertamanya Bu Abel. Ini saya Nabila, anak kedua. Iya. Nah, jadi begini, berdasarkan data dari Puskesmas, di sini adalah rumah berisi keluarga dengan lansia ya. Nah, maka dari itu kami perlu untuk melakukan pengkajian sekaligus observasi terkait kondisi kesehatan keluarga di sini. Nah, waktunya itu kurang lebih nanti sekitar 30 menit ya Ibu dan Mbak. Mungkin dari keluarga apakah berkenan? Iya berkenan. Oh ya. Nah, jadi Mbak, nanti kita akan menanyakan beberapa hal terkait keluhan dan juga kondisi dari Ibu Mbak dan juga bagaimana peran keikutsertaan keluarga dalam merawat Ibu Mbak ini. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja ya ngobrolnya. Nih saya mau tanya-tanya dulu ke Ibu Abel. Nah, Ibu Abel akhir-akhir ini kondisi kesehatan yang dirasakan seperti apa? Saya merasa sehat-sehat aja Mbak. Oke, kalau dari keluarga sendiri melihat kondisi kesehatan dari Ibu Abel ini seperti apa ya? Ya kalau dari ibu saya sendiri memang terlihat sehat sih Mbak. Makan juga oke. Tapi memang apa ya Mbak, kadang kalau semisal tiap hari itu suka lupa. Semisal mau makan gitu ya lupa udah makan apa belum gitu. Padahal emang udah makan. Terus nanti minta makan lagi gitu ya? Iya. Terus misal naruh kacamata gitu ya lupa Mbak. Padahal ada di kepalanya. Iya. Itu seperti itu kondisi itu udah berapa lama Mbak? 3 mingguan. Iya. Soalnya kita berdua juga tinggalnya jauh Kak. Iya. Karena kita ini Mbak tinggal ibunya kerja. Terus ibunya di rumah sama siapa Mbak? Asisten rumah tangga aja Mbak. Selain itu ada penyakit penyerta dari ibunya Mbak? Ada, kalau ibu itu ada riwayat penyakit diabetes sama hipertensi Mbak. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama ibu ya itu? Ini nggak ingat saya. Iya, udah berbulan-bulan kayaknya itu. Iya, dari Ibu Abel sendiri benar ya ini mengalami diabetes dan juga tekanan darah tinggi? Iya Mbak. Kalau misalkan itu ada sering minum obat ya? Kadang kalau ingat minum, kalau nggak ingat ya nggak minum. Berarti kalau misalkan kan di rumah tadi katanya sama asisten aja ya Mbak? Itu kalau misalkan kontrol untuk DM dan tekanan darah tingginya rutin atau enggak? Saya kurang tahu sih Mbak, soalnya sama ART juga kan. Bisa jaga kabarnya juga. Ingat nggak Bu, masakan atau masakan yang paling disukai deh? Saya sukanya suka gulai, ikan asin, sate kambing Mbak. Saya manis juga suka ya, setahu saya. Teh jumbo itu loh Mbak, hampir tiap hari loh Mbak, ibu tuh makanannya kayak gitu. Kalau nggak dimasakin kayak ikan asin rendang itu nggak mau makan Mbak. Udah diingetin nggak bakal mau makan kalau nggak kayak gitu. Nah, dari hasil pembicaraan kita tadi, di sini ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan lebih lagi ya. Nah, yang pertama itu dari daya ingat dari Ibu Abel ini mulai menurun. Tadi kan katanya sudah beberapa minggu terakhir ini sering lupa minum gitu ya. Terus yang kedua itu terkait pengelolaan penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi tadi. Terkait obat dan pola makannya belum teratur. Dan juga yang terakhir itu ibu ini masih kurang pendampingan dari keluarganya karena berdasarkan yang diceritakan tadi dari Mbak Nabila dan juga Mbak Yesi ini kerjanya merantau ya? Iya, jauh dari rumah Mbak. Oke, nggak apa-apa, ini memang kondisi yang sering terjadi. Dan kita di sini untuk mengatasi masalah tersebut bersama-sama ya. Sekarang yang paling dikhawatirkan Mbak Yesi sama Mbak Nabila apa terkait kondisi Ibu? Jujur saya cukup khawatir sih Mbak sama ibu saya karena selain jauh dari rumah karena emang kita berdua kerja ini sering berkabar kalau kerja kita ini Mbak mengenai naik turunnya gitu. Iya, Dan kalau saya sendiri kerjaan saya baru aja ini Mbak sih di PHK soalnya, jadi harus nyari kerjaan lagi kan buat keluarga saya. Iya benar Mbak, dan sekarang cuma saya Mbak yang kerja itu pun penghasilan saya juga terbatas. Jadi agak bingung juga sih Mbak antara bagi waktu tentang kerja sama ngurus anaknya.
Iya Mbak, memang kondisi seperti ini tuh berat, apalagi barengan dengan masalah ekonomi, terus juga harus merawat ibu, apalagi kan jauh, bingung kan Mbak, kalau misalkan meninggalkan pekerjaan itu nanti susah, terus kalau nggak merawat ibu juga susah ya kan Mbak? Iya, nah tapi nggak apa-apa. Di sini kita bersama-sama cari cara yang tetap bisa dilakukan dalam kondisi terbatas ini ya. Iya. Nah, kalau dari keluarga sendiri, kira-kira yang bisa dilakukan untuk ibu apa ya? Gimana ya? Kalau ibu ya, ini aja Mbak, ya mengatur pola makan sama ngertiin dengan baik. Makanan dulu aja. Iya. Rencana yang telah disusun dan disepakati tadi merupakan sudah langkah yang baik ya. Jadi di sini kami akan bantu jelaskan agar lebih mudah nanti ya terkait langkah-langkah yang bisa dilakukan. Nah, bisa dibagikan. Nah, di kertas yang dipegang Mbak Yes ini, di sini ada beberapa informasi ya Mbak, Ibu, terkait tips untuk merawat Ibu Abel. Di mana Ibu Abel ini kondisinya yang pertama tadi mengalami penurunan daya ingat. Yang kedua adalah diabetes. Nah, dari penurunan daya ingat itu kita biasanya sebut sebagai demensia, yang sering lupa, bingung, terus sulit mengingat dan sulit fokus. Sedangkan yang diabetes itu gula darahnya tinggi, biasanya lebih dari 200 kalau dicek biasanya ya. Terus biasanya juga bisa lemas, terus di kondisi ini juga harus mengatur obat dan makan. Maka dari itu, apa yang perlu dilakukan? Nah, pertama, kita bisa dampingi ibu sehari-hari. Kemudian yang kedua, atur obat dan makan teratur. Yang ketiga, buat pengingat di rumah. Dan yang keempat, kontrol rutin ke puskesmas. Iya Mbak, iya sih Mbak Nabila. Terus kemudian buat jadwal pengingat minum obat kan karena ibunya lupa, mungkin Mbak Yesi sama Mbak Nabila bisa minta tolong sama asisten rumah tangganya buat selalu ngingetin obatnya jam sekian. Terus harus rutin dan juga jangan sampai lupa kalau bisa ya, karena kalau diabetes itu memang harus rutin minumnya, nggak boleh, nggak diminum itu nggak boleh. Terus buat pengingat di rumah, misalkan ada alarm untuk makan atau alarm untuk minum gitu. Terus kontrol rutin ke puskesmas. Selama ini udah dilakuin apa belum Mbak? Belum sih, jarang lah. Berarti nggak pernah ya, hampir nggak pernah ya? Iya. Oh nggak apa-apa. Jadi setelah ini minta tolong nanti harus rutin ke fasilitas kesehatan ya Mbak. Iya. Bisa ke puskesmas atau rumah sakit, pokoknya yang dekat yang mempermudah Mbak Yesi sama Ibu. Langkah itu biar mudah, kan di sini ada dampingi ibu, kemudian buat jadwal. Kalau misalkan di kondisi seperti ini kan tadi Mbak Yesi, Mbak Nabila kan jauh ya. Mungkin bisa dari Mbak Yesi sama Mbak Nabila aja. Kalau misalkan takut dari ART juga lupa kan kadang ya. Jadi dari Mbak Yesi, Mbak Nabila yang buat alarm menjadwal, dan alarm menjadwal setiap alarm itu Mbak Yesi, Mbak Nabila bisa telepon atau video call ibunya. Jadi bisa sekaligus memastikan kalau misalkan ibunya benar-benar makannya udah teratur gitu. Iya Mbak, nanti saya sama Nabila bakalan bagi peran untuk ngurus ibu supaya ibu tetap sehat dulu ya. Iya, bagus sekali. Dan yang paling penting jika nanti ada kondisi ibu mungkin memburuk, itu bisa segera untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Iya Mbak. Nah tadi kan sudah dijelaskan beberapa tahapan, mungkin bisa disebutkan ulang apa saja yang harus dilakukan oleh Mbak Nabila sama Mbak Yesi? Kalau ibu saya ternyata diabetes dan juga tekanan darahnya kan tinggi. Nah, tadi dikasih tahu juga yang bisa saya sama kakak saya lakuin, mungkin dampingin ibu saya tiap hari gitu, terus sambil bikin jadwal obat tiap hari, terus bikin alarm, ya tadi alarm ya Mbak ya? Iya. Sambil nelpon ART juga, sama kontrol rutin di puskesmas gitu. Ya, benar sekali. Nah, terakhir, sebelum kita tutup, kalau misalkan tadi kondisi ibu mungkin nanti memburuk, apa yang perlu dilakukan keluarga? Ini Mbak, kalau misalkan kondisinya ibu mulai memburuk, nanti saya sama adik saya bawa ibu ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, benar sekali. Nah, mungkin sudah bisa kami cukupkan ya untuk kunjungan kali ini. Terima kasih dari keluarga sudah mau terlibat. Dan juga sudah mengerti beberapa yang kami informasikan tadi, terus juga menerima kami, terus juga mau membantu supaya kondisi ibunya semakin membaik ya. Iya kan Mbak? Ya, benar. Nah nanti seminggu lagi kita balik lagi ke sini ya Mbak. Ibu nanti seminggu lagi kita ke sini ya. Ya, Nah nanti kita akan kontrol balik lagi terkait perkembangan kondisi ibu dan juga dari keluarga Mbak Yesi dan Mbak Nabila. Apakah berkenan Mbak? Iya Mbak, berkenan. Iya. dari keluarga mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Kan tadi seminggu lagi ya, itu harinya yang pas kisaran hari apa ya Mbak ya? Biar saya sama kakak saya bisa nyesuaiin waktu. Kalau hari Sabtu Minggu Mbak kerja apa enggak atau lagi weekend? Kalau Sabtu Minggu saya ini sih lagi libur. Oh iya, berarti Sabtu atau Minggu enggak? Sabtu aja kali ya. Sabtu aja. Ya, Sabtu ya. Sabtu aja. Mungkin ada pertanyaan lagi Mbak? Sudah cukup Mbak itu aja sih. Sudah mungkin cukup, terima kasih. Kami izin untuk pamit ya kalau begitu. Iya Mbak. Kita pulang dulu ya. Jangan lupa obatnya diminum. Hati-hati ya. Ya. Nanti kita Sabtu ketemu lagi ya Bu. Terima kasih. Nanti ya Mbak. Makasih ya Mbak ya.